teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita angkat satu pujian PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, oleh karena berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami, dan dapat kami praktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami ya Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, Timotius memiliki ayah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi. Ibunya bernama Eunike, wanita Yahudi yang percaya Kristus dan menjadi Kristen. Neneknya yang bernama Lois juga merupakan orang yang percaya kepada Kristus. Nenek dan ibu Timotius menjadi percaya kepada Kristus berkat kedatangan Paulus memberitakan Injil ke tempat mereka.
Tapi sebelum mereka percaya kepada Kristus, ibu dan nenek Timotius telah mengajarkan ajaran perjanjian lama kepada Timotius, sehingga Timotius sejak ia kecil telah mengenal kitab suci. Atau iman Timotius telah ditanamkan ajaran-ajaran Kristus sejak dia kecil. Sampai pada saat kedatangan Paulus yang berikutnya, dan Paulus melihat dan juga mempersiapkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan ke depannya. Maka dari itu, Paulus mengajak Timotius, lalu Timotius mengikut Paulus dan menjadi teman sekerja Paulus untuk melayani Tuhan atau untuk memberitakan Injil. Timotius juga awalnya dikenal sebagai seorang pemuda yang pemalu, namun karena dukungan dan penguatan oleh Paulus, sehingga Timotius dapat menjadi berani dan dapat bertanggung jawab. Dalam pembacaan kita, Paulus pada saat itu berada dalam penjara. Namun, Paulus tetap memberikan nasihat kepada Timotius agar Timotius dapat kuat dan teguh terhadap imannya. Dan pada saat itu, Timotius berada di tempat pelayanannya, yang dimana Timotius diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat atau yang menganggap diri mereka pengikut Kristus. Dengan situasi yang dihadapi Timotius, Paulus ingin Timotius tetap yakin dan percaya kepada imannya. Dan Paulus ingin bahwa untuk Timotius tidak malu terhadap apa yang dia yakini selama ini. Dan Paulus mengingatkan Timotius dapat melayani Tuhan dengan karunia yang telah dia peroleh dari Allah melalui tumpangan tangan Paulus, sebab karunia yang diberikan Allah hendaklah dia pakai untuk Allah. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, iman Timotius yang telah dia yakini sejak dia kecil sampai ia beranjak dewasa berdampak pada sikap dan perilaku Timotius. Iman Timotius yang tetap teguh dan tetap yakin kepada Yesus Kristus, dan imannya tetap bertumbuh walaupun dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan ataupun masalah, namun dia dapat mendengarkan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus. Nah, teman-teman pemuda, dengan situasi kita pada saat ini, di mana kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita tidak lagi melakukan ibadah pemuda di gereja, tetapi kita dapat melakukan ibadah-ibadah bersama keluarga kita. Kita juga dapat membaca Alkitab, kita juga dapat berdoa. Itu dapat membuat kita atau iman kita makin teguh dan makin percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa bayangkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita tidak lagi melakukan ibadah, kita tidak lagi membaca Alkitab, atau kita tidak lagi berdoa. Lalu bagaimana iman kita? Apakah iman kita akan tetap sama seperti iman yang dimiliki oleh Timotius? Tentunya iman kita akan berkurang. Untuk itu, marilah kita bersama-sama meneladani sikap dari Timotius. Selain dia bertumbuh dalam imannya, Timotius juga adalah seorang anak pemuda yang mau mendengarkan nasihat. Ketika Paulus memberikan nasihat, dia mendengarkan nasihat dari Paulus, dan itu juga dapat menjadi teladan kita sebagai anak-anak muda. Apalagi pada anak-anak muda sekarang, mana lagi ada yang mau mendengarkan nasihat seperti itu. Paling kalau kita dinasihatkan, kita marah,
Kita membenci karena kita tidak bisa terima. Kita menganggap bahwa diri kita ini benar. Kita menganggap bahwa diri kita ini kuat. Kita menganggap bahwa diri kita ini mampu. Tapi Timotius tidak. Dalam keadaan itu rumit, diperhadapkan dengan persoalan seperti itu, dia masih tetap mendengarkan nasihat dari Timotius. Sekali lagi, teman-teman pemuda, marilah kita meneladani sikap dari Timotius yang tetap yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi janganlah biarkan kondisi ataupun situasi kita pada saat ini membuat iman kita goyah. Amin.